Selamat bertemu dengan Sutarta BD dalam Supervision and Art Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, pertolongannya kepada kita semua. Sangat bahagia saya bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu, sahabat saya, partner saya, kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, staf manajemen, Bapak Ibu guru, staf karyawan yang berbahagia di Indonesia, wabil khusus daerah istimewa Yogyakarta, dan wabil khusus lagi Balai Dikmen Kabupaten Sleman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini saya mau menyampaikan satu hal yang sangat penting untuk suksesnya pembelajaran pada masa COVID-19 ya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah baru saja kita sibuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, diantaranya dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan bisa mencapai takwa dan dapat dipakai sebagai modal untuk memasuki surga dengan pintu ar-Rayyan. Selanjutnya ini masuk bulan Syawal, yang Syawal artinya peningkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memfasilitasi kita untuk mensyawalkan diri, meningkatkan diri. Jangan sampai yang Syawal itu hanya bulannya, tetapi yang dikehendaki Allah yang Syawal itu adalah kita semua. Yaitu Syawal yang meningkatkan diri dalam hal prestasi kerja, kemudian dalam melaksanakan kualitas mutu pendidikan, dan dalam rangka pula kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya pada saat ini saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan belajar pada masa darurat penyebaran corona, yaitu Surat Edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Bapak dan Ibu, ini sangat penting bagi kita agar kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita, tupoksi kita, walaupun dalam masa ini lockdown gitu atau penyebaran COVID-19, tetapi mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan tupoksi kita dengan sebaik-baiknya. Jadi surat edaran ini sangat penting bagi kita untuk kita pedomani. Tujuannya sangat tepat, sangat bagus. Yang pertama, tujuan BDR, belajar di rumah, yaitu dalam rangka memenuhi hak siswa agar siswa tetap bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan haknya, yaitu belajar. Tentu saja memperhatikan protokol penanganan COVID-19. Yang kedua, BDR, belajar di rumah itu tujuannya untuk melindungi dari dampak buruk COVID-19. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Ini tentu sangat penting. Kemudian juga dalam rangka pemenuhan dukungan psikososial, dalam hal ini social distancing artinya jangan sampai belajar kemudian mendapat dampak buruk dari COVID-19 itu. Yang berikutnya yang perlu kita pertimbangkan adalah prinsip-prinsip BDR, belajar di rumah. Yang pertama bahwa keselamatan siswa, keselamatan lahir dan batin itu merupakan satu pertimbangan utama, walaupun penyampaian materi kita mengharapkan supaya bisa sampai pada siswa. Yang kedua adalah tidak dituntut ketuntasan 100% ketuntasan kurikulum. Tetapi dalam hal ini maka Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertawakal kepada Allah semaksimalmu, artinya dalam mengerjakan tugas kita, melaksanakan pembelajaran,
Itu semaksimalnya. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan wa idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila engkau diperintah untuk mengerjakan ya sesuatu yang mulia, amal soleh, maka ya mastata'tum, kerjakan semaksimalmu. Oleh karena itu dalam masa ya COVID-19 ini tentu kita berupaya untuk tetap bisa melaksanakan tupoksi kita dengan maksimal. Yang berikutnya, belajar di rumah ini terutama yang paling pokok adalah bagaimana kita memberikan kecakapan hidup atau life skill, ya, kemudian juga bagaimana kita bisa menanamkan karakter, ya. Kemudian pula materi pembelajaran yang tersusun dalam ya kompetensi dasar tentu mempertimbangkan ya strateginya, mempertimbangkan karakter dan kekhususan siswa. Siswa yang akan kita tuju itu tinggal di daerah mana. Ketika kelompok siswa itu tinggal di daerah yang dimana di situ jaringan internet belum masuk ada di daerah itu, tentu kita akan memilih model pembelajaran misalnya dengan ya tidak dengan daring tetapi dengan luring gitu ya. Tetapi sebaliknya ketika kita memberikan pelajaran melalui daring itu di daerah yang memang sudah jaringan internet sudah masuk, kemudian lingkungan sosial, kemudian fasilitas yang dimiliki oleh siswa oleh orang tua itu sesuai, maka dapat kita laksanakan dengan model ya daring gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip yang berikutnya adalah aktivitas penugasan hendaknya kita laksanakan dengan bervariasi. Dalam hal ini selama ini siswa-siswa kita sudah sekian lama di rumah tentu mengalami kejenuhan. Nah, jangan sampai kejenuhan itu dan ditambah dengan model pemberian tugas yang monoton gitu ya. Oleh karena itu perlu kita upayakan penugasan itu bervariasi. Yang berikutnya juga setelah siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ini para ya pahlawan pendidikan, maka adalah Bapak Ibu guru memberikan umpan balik. Ya, tugas yang dikumpul oleh siswa, ya itu maka Bapak Ibu guru memberikan umpan balik, memberikan perhatian, penghargaan, ya. Adapun nilai tentu ya semaksimalnya, begitu ya. Tidak harus sampai ya, jelimet begitu bahasa Jawanya, begitu ya. Kemudian juga memperhatikan interaksi komunikasi yang positif, yang konstruktif, yang ruhama bainahum, begitu ya tentu saja ya. Nah, yang berikutnya tadi saya sampaikan bahwa strategi, metode, media, pelaksanaan BDR, belajar di rumah tentu disesuaikan dengan kondisi ya siswa. Dalam hal ini ada dua model yaitu dengan daring. Yang dimaksud daring adalah pembelajaran melalui online. Jadi jaringan, ada dalam jaringan. Artinya siswa dan guru bisa interaksi, bisa komunikasi langsung, misalnya melalui Zoom, melalui ya telekonferensi dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga ada yang kedua yaitu dengan luring apabila siswa ya itu memang tidak ada jaringan internet. Ada pula siswa-siswa yang terkendala misalnya walaupun di situ ada internet, tetapi dia tidak memiliki HP, tidak memiliki pulsa untuk membeli pulsa untuk komunikasi dalam hal ini, maka yang tepat adalah dengan luring gitu ya. Bisa Bapak dan Ibu guru bisa menyampaikan melalui ya WhatsApp ya, misalnya dibuat PDF atau Word begitu. Bisa pula melalui YouTube. Nah, ini sangat menarik. Dalam hal ini maka diharapkan Bapak Ibu guru mengembangkan, menambah kompetensinya yaitu diutamakan Bapak Ibu guru membuat YouTube gitu ya untuk menyajikan materi agar siswa bisa tidak merasakan jenuh gitu ya. Ini maka perlu disesuaikan. Jadi dalam hal ini memang perlu menggunakan gawai atau gadget gitu ya, tentu saja menggunakan sarana laptop gitu ya dan melalui portal atau aplikasi pembelajaran daring gitu ya. Dalam hal ini perlu kita cermati bersama untuk kita aplikasikan, diantaranya adalah media pembelajaran daring atau sumber dana. Ya. Misalnya dalam hal ini sumber-sumber yang dapat kita pakai sebagai
rujukan, misalnya satu rumah belajar. Ya, dalam hal ini memang Kemendikbud telah menelurkan, telah meluncurkan berbagai link ya untuk dijadikan sebagai sumber belajar, yaitu diantara adalah rumah belajar, kemudian TV edukasi, kemudian pembelajaran digital, ya, kemudian tatap muka daring, program Sapa Duta Rumah Belajar, ya, kemudian juga LMS Siajar, gitu ya, oleh Syamolek, gitu ya. Nah, kemudian juga ada aplikasi daring untuk paket A, paket B, dan paket C. Ada pula guru berbagi, ada pula membaca digital, ada pula video pembelajaran, ya, tadi misalnya YouTube. Ada pula suara edukasi Kemendikbud, gitu ya. Kemudian ada pula radio edukasi, sahabat keluarga, ruang guru, gitu ya. Ada pula buku sekolah elektronik, gitu, dan mobil edukasi. Dan tentu semua itu ada tautannya yang perlu kita cermati, perlu kita buka, kita manfaatkan sebaik-baiknya, gitu ya. Yang berikutnya juga bisa menggunakan media, yaitu modul pendidikan, misalnya modul pendidikan kesetaraan, sumber bahan ajar untuk siswa, ya, kemudian kursus daring untuk guru, ya, kemudian juga kelas daring untuk siswa, ya, kemudian juga buku digital open access, gitu ya. Nah, ini sangat penting, ya, 20 sumber ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tentu dalam hal ini Bapak dan Ibu guru masing-masing tentu diharapkan mengidentifikasi, menentukan sumber mana yang akan dipakai untuk disampaikan kepada siswa. Yang berikutnya Bapak dan Ibu tentang, kalau tadi tentang daring, ya, ini sekarang luring, tentu tadi pembelajaran yang tidak dalam jaringan. Misalnya dengan siswa diharapkan untuk menonton televisi, misalnya TVRI. Kemudian juga radio, ya, alhamdulillah sudah ada beberapa guru yang menyampaikan pembelajaran melalui radio RRI untuk wilayah di Yogyakarta dan di daerah yang lain. Kemudian pula modul belajar mandiri, lembar kerja, ya, job sheet, gitu ya, bahan ajar cetak, alat peraga dan sebagainya, ya. Ini sangat banyak yang dapat kita manfaat untuk pembelajaran luring, gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam hal ini maka nanti pelaksanaan pembelajaran di rumah atau BDR itu harus kita evaluasi. Dalam hal ini Balai Dikmen Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyusun instrumen pemantauan BDR. Ya. Apa yang perlu disiapkan oleh sekolah untuk suksesnya BDR itu, yang tentu nanti yang dikerjakan oleh sekolah tadi nanti perlu dikumpulkan, jadi jangkanya dilaporkan seminggu sekali. Kalau pembelajaran itu hari Senin sampai Jumat, maka Jumatnya dilaporkan atau maksimal hari Senin. Apa yang perlu disiapkan oleh sekolah? Yang pertama, membuat grup WA orang tua. Dalam hal ini dapat didelegasikan kepada wali murid, wali kelas dalam hal ini, wali kelas. Ya. Wali kelas masing-masing kelas supaya ditugasi untuk membuat grup WA, ya, dari siswa perwaliannya, ya, grup WA orang tua dan grup WA siswanya. Dalam hal ini ya semaksimalnya, ya. Yang kedua, ya, melakukan koordinasi dalam hal ini ketika wali kelas telah membuat grup WA orang tua siswa, maka memanfaatkan grup itu untuk koordinasi dengan orang tua sebagai bagaimana pelaksanaan BDR siswa yang ada di rumah itu, bagaimana ketepatan waktunya, jam berapa, apa kendalanya. Ini perlu dikomunikasikan agar ketika ada kendala di rumah itu bisa segera dikomunikasikan dan dicarikan solusinya, gitu ya. Jadi melakukan koordinasi antara wali kelas dengan
orang tua masing-masing siswa. Yang ketiga, tentu ada sekolah menyediakan laptop, gawe begitu ya, atau komputer. Ini tentu sangat penting bagi siswa yang tidak memiliki HP. Ada pula sekolah yang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, diberikan kemampuan meminjamkan HP-HP-nya kepada siswa yang tidak mampu. Alhamdulillah bagus sekali ini. Nah, adapun itu belum bisa dicapai, maka bisa siswa itu datang ke sekolah pada jam tertentu, ya tentu saja memperhatikan protokol kesehatan, gitu ya. Yang berikutnya tentu sekolah menyediakan aplikasi, ya media pembelajaran daring yang akan digunakan, di-share sebelumnya agar orang tua dan siswa siap untuk mengikuti pembelajaran daring itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahan ajar dalam bentuk PowerPoint ataupun PDF, modul dan sebagainya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah jadwal pelajaran daring. Ini sangat penting ya, sekolah dalam hal ini bisa Wakakurikulum menyiapkan jadwal daring. Harapannya agar siswa mengetahui betul kapan ya Bapak Ibu guru menyampaikan pelajaran, dan dalam rangka pula agar ada ketertiban. Kalau misalnya ada 18 mapel, kemudian masing-masing guru tanpa koordinasi, kemudian waktunya bersamaan, ini tentu menyusahkan siswa. Oleh karena itu perlu di jadwal yang jelas, ya dibuat jadwal yang jelas, hari apa, jam berapa, guru mapel apa menyampaikan secara tertib gitu ya. Jadi dibuat jadwal pembelajaran daring ya. Yang berikutnya ya jadwal tadi kemudian di-share kepada grup WA orang tua tadi gitu tentu saja. Nah, dan yang berikutnya tentu Bapak Ibu guru membuat RPP sederhana gitu ya. Yang tentu RPP tadi kemudian diaplikasikan, diuraikan dalam bentuk materi PowerPoint gitu ya, ataupun tadi ada modul dan sebagainya. Kemudian perlu menyiapkan juga materi tadi soft copy ya. Ya soft copy materi tadi bisa di-share kepada siswa. Artinya selain disampaikan melalui lesan pada YouTube, tapi materi juga perlu disampaikan, di-share pada melalui WhatsApp ataupun email dan sebagainya. Kemudian ini lebih penting lagi adalah presensi kehadiran. Jadi tadi sudah ada jadwal. Tentu supaya lebih efektif adalah disediakan lembar ya presensi kehadiran. Jadi soft copy disampaikan kepada orang tua, siswa diharapkan untuk ngeprint format presensi itu dan dimanfaatkan, diisi ketika pelajaran masing-masing mapel gitu ya. Yang berikutnya juga tentu orang tua dihimbau, diharapkan, dimohon untuk menyediakan fasilitas pembelajaran ya daring tadi ya. Orang tua menyediakan HP, laptop dan sebagainya, ya tentu dalam hal ini fattaqullaha mastata'tum semaksimalnya. Yang berikutnya menggunakan multimoda, multi metode, multimedia dan sebagainya. Kemudian lembar pemantauan, nah ini lembar pemantauan dari masing-masing Bapak Ibu guru, masing-masing mapel gitu ya. Kemudian hasil penugasan dikumpulkan. Ini hal-hal yang perlu disiapkan, dicermati oleh sekolah, yang mana nanti pada setiap hari Jumat itu untuk dikumpulkan di Balai Dikmen gitu ya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, pada saat ini selain masalah pembelajaran pada bulan Juni ini juga bersamaan dengan waktu-waktu persiapan kenaikan kelas, proses kenaikan kelas. Dalam hal ini maka sekolah perlu menyiapkan pos kenaikan kelas, rata-rata pelaksanaan penilaian harian per mapel, kemudian penilaian tengah semester gitu ya, penilaian akhir tahun, entry data nilai rapot, entry data nilai sikap. Ya, ini hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan ketika menulis tadi dalam menentukan kenaikan kelas. Kemudian bersamaan pula pada bulan Juni ini, yang nanti juga sampai Juli dan seterusnya, itu persiapan PPDB, pelaksanaan PPDB gitu ya,
Yang perlu disiapkan apa? Banyak sekali, sudah disediakan instrumennya. Yang sedikit yang perlu segera dilaksanakan adalah SKTM PPDB, kemudian pos PPDB, jadwal PPDB, jadwal piket ya, PPDB, ya, format administrasi PPDB, server dan sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu beberapa yang perlu dicermati, yang perlu disiapkan. Tentu dalam hal ini kita mengharapkan bahwa BDR, belajar di rumah di sekolah kita masing-masing, adalah dilaksanakan dengan semaksimalnya, dengan disiplin. Dalam hal ini adalah supaya kita sukses. Selain kita sungguh-sungguh atau mujahadah dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, staf manajemen, Bapak Ibu guru serta staf, ya, itu tentu menyiapkan tadi materinya, ya, kemudian metodenya, strateginya, media-medianya. Selain itu pula sangat penting adalah kita berdoa, ya, berdoa kepada Allah yang menguasai hati pikiran siswa, ya, sehingga pelajaran itu tidak hanya mengandalkan kompetensi kita, ya, tetapi pembelajaran itu kita memohon kepada Allah, Allah hadir dalam proses pembelajaran itu, Allah berkenan memudahkannya sehingga pembelajaran itu bisa berjalan efektif karena kemaksimalan kita, kesungguhan kita, serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga berdoa, ya, berdoa tadi untuk kesuksesan kita sendiri, Bapak Ibu guru, serta kesuksesan siswa-siswanya. Lebih penting lagi bahwa saat ini agar proses pembelajaran BDR itu bisa efektif, maka senantiasa kita memperhatikan ya protokol, ya, penanganan COVID-19, di antaranya ya dengan senantiasa menjaga kebersihan, menjaga jarak, ya, social distancing, menjaga jarak antara orang satu dan orang yang lain, misalnya dalam keluarga maupun ketika di sekolah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya segera selalu mencuci tangannya, kemudian menggunakan masker, gitu ya. Ya, dengan kemaksimalan kita, mastata'tum kita, mudah-mudahan pelaksanaan BDR, belajar di rumah yang diselenggarakan di sekolah kita masing-masing, mudah-mudahan atas pertolongan Allah bisa sukses bagi kita dan bagi siswa kita, dan tidak hanya sekedar sukses mencapai ya akademik, tetapi juga sukses manajerialnya bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, staf manajemen, serta sukses hati kita, ya, artinya apapun yang kita kerjakan insya Allah mendapatkan pahala.